Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Rafdila dari program studi akuntansi semester 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview ulang tentang materi yang sudah dibahas oleh dosen saya, Pak Asep, dalam mata kuliah Ekonomi Syariah. Transaksi yang diharamkan. Yang pertama, penyebab terlarangnya sebuah transaksi. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan, dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dalam dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi diperbolehkan, kecuali yang diharamkan. Transaksi yang dilarang dalam Islam ada beberapa macam. Dilarang transaksi itu sesuai dengan faktor penyebabnya. Yang kedua, melanggar prinsip antaridin minhum, yaitu penipuan atau tadlis. Sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain atau unknown to be party dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Nah, Allah dengan tegas melarang semua transaksi yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memikul beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Yang ketiga, melanggar prinsip la tahlimuna wa la tuzlamun. Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip la tahlimuna wa la tuzlamun, yakni jangan menjolimi dan jangan dijolimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini diantaranya tagrir atau gohar, ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply, buy najasi atau rekayasa pasar dalam demand, riba, masyir, dan riswah. Yang keempat, tagir atau gohar. Tagir berasal dari kata bahasa Arab gorar, yang berarti akibat bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui siapa dan apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Menurut Ibnu Taimiyah, gorar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan pada dirinya. Pada akhirnya suatu kegiatan jual beli. Macam-macam tagrir. Pertama, tagrir dalam kuantitas, kedua dalam kualitas, ketiga dalam harta, dan keempat dalam waktu penyerahan. Ihtikar atau rekayasa pasar dalam supply. Ihtikar terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keputusan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi suplai agar harga produk tersebut terjual naik. Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen atau penjual lain masuk ke pasar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi. Yang pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang naik dengan cara menimbun stok atau mengenakan entry barriers. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan. Yang keenam,
bai najasi atau rekayasa dalam. Yang keenam, bai najasi atau rekayasa pasar dalam demand. Bai najasi terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham. Terjadi praktik goreng-menggoreng saham seperti bursa falas dan lain-lain. Yang ketujuh, riba. Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dalam sesuatu yang lain yang tidak terdapat adanya kesamaan menurut timbangan syarok pada waktu akad, atau disertai dengan mengakhirkan penyerahan dalam tukar menukar. Al-Quran dan Sunnah dengan syarih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuk dan seberapapun banyaknya ia dipungut. Yang kedelapan, masyir. Masyir atau perjudian adalah menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permintaan tersebut. Masyir ini biasanya disebut juga zero sum game. Artinya, dalam suatu permainan pasti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, atau salah satu pihak merasakan keuntungan dan pihak lain merasakan kerugian. Masyir diharamkan transaksinya karena melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Untuk menghindari terjadinya masyir dalam sebuah permainan, misalnya permainan trofi atau bonus untuk para juara. Nah, itu tidak boleh bersumber dari dana partisipasi para pemain, melainkan harus dari dana sponsorship yang ikut bertanding. Yang kesembilan ada rizwah. Rizwah atau nyuap-nyuap adalah memberi sesuatu terhadap kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan bisa dikatakan rizwah jika kedua belah pihak dalam keadaan sukarela, apabila hanya satu pihak yang rela dan pihak lain dalam keadaan terpaksa. Perbuatan tersebut disebut pemerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita untuk tidak melakukan rizwah dalam salah satu firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian harta lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Yang ke-10 ada transaksi yang dilarang karena tidak sah akadnya. Yang ke-10 ada transaksi yang dilarang karena tidak sah akadnya. Suatu kategori yang tidak masuk dalam kategori haram lidzatihi maupun haram ligohiri belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap adanya bila terjadi salah satu atau lebih faktor berikut ini. Yang pertama ada rukun dan syarat tidak memenuhi. Kedua, terjadi ta'aluk. Yang ketiga, terjadi syafqatain fi'al syafqah atau tu'inwan. Yang ke-11 ada rukun dan syarat tidak terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi atau necessary condition. Misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah istishadiyah atau muamalah dalam bidang ekonomi ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad menjadi akad akan menjadi batal bila terjadi kesalahan atau kekeliruan objek, paksaan atau ikrah, penipuan atau tadlis. Dan yang ketiga, rukun di atas tidak terpenuhi. Transaksi yang dilakukan sah, namun bila rukun di atas tidak terpenuhi, baik satu rukun atau lebih, maka transaksi menjadi batal.
syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampur adukan. Di pihak lain keberadaan syarat tidak boleh. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, atau mencegah berlakunya rukun tidak terpenuhi. Rukun menjadi tidak berlaku. Terjadi ta'aluk. Yang ke-12, terjadinya ta'aluk. Ta'aluk terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1, tergantung pada akad 2. Contohnya, si A menjual barang X dengan harga 120 juta secara cicilan kepada B. Kredit ya, ini hutang si A itu, dengan syarat bahwa si B harus kembali menjual barang tersebut kepada si A secara tunai dengan harga 100 juta. Transaksi di atas haram karena persyaratan bahwa si A tersedia menjual barang X kepada si B, asalkan si B kembali menjual barang tersebut kepada si A. Nah, dalam kasus ini diisyaratkan bahwa akad ke-1 berlaku efektif bila akad kedua dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun dalam terminologi fikih. Kasus di atas tersebut bai al-inah. Yang ke-13, terjadi two-in-one. Two-in-one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian atau ghorar mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku dalam terminologi fikih. Kejadian ini disebut dengan syahqatain fi al-syafah. Two-in-one terjadi bila semua dari ketiga faktor ini terpenuhi, yaitu objek yang sama, pelaku yang sama, jangka waktu yang sama. Nah, contoh kasus two-in-one yaitu si A menjual mobil kepada si B seharga 100 juta. Nah, si B itu harus dilunasi maksimal selama 12 bulan. Nah, selama hutangnya belum lunas, si A menganggap uang cicilan si B itu sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini terjadi ghorar dalam akad karena ada ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad jual. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.